Pak JK, ini kita harus flashback dulu nih. Ya, ya. Pak JK waktu itu sedang di Jepang, lalu pulang ke Jakarta. Beliau masih ada punya agenda, tapi harus mempercepat supaya secepatnya pulang karena ada kegaduhan baru lagi soal beliau dituduh penistaan itu. Ya. Dan setelah kita lacak ini, bahwa ternyata yang memotong, memviralkan, yang di TikTok, di Facebook, yang melaporkan, dan banyak juga catatan-catatan komentar-komentar itu, kami menduga ini ada satu komunitas. Termul maksudnya? Enggak, maksudnya termul. Gini dulu, bentar dulu, Bang. satu komunitas. Nah, Oke. begini, kelompok pro Pak Jokowi gitulah. Begini, yang mau dibilang begini, loyalis Jokowi gitu. Oke. Kan. Gini, saya mau bilang begini, Bang Termul itu nanti biar saya yang tanggapi. Iya, maksud saya. Boleh nggak saya jelaskan dikit? Boleh. Boleh, silakan. Oke. Saya dengan sebentar, Adinda Aiman, saya hampir 1 jam lebih dialog dengan Adinda Abdul Haji, kami adem-adem aja. Kenapa Bang Said dulu jadi sensi sama saya? Oke. Silakan. Jadi, termul itu maksudnya apa? Begini. Pak JK, ini kita harus flashback dulu nih. Ya, ya. Pak JK waktu itu sedang di Jepang, lalu pulang ke Jakarta. Beliau masih ada punya agenda, tapi harus mempercepat supaya secepatnya pulang karena ada kegaduhan baru lagi soal beliau dituduh penistaan itu. Ya. Dan setelah kita lacak ini, bahwa ternyata yang memotong, memviralkan, yang di TikTok, di Facebook, yang melaporkan, dan banyak juga catatan-catatan komentar-komentar itu, kami menduga ini ada satu komunitas. Termul maksudnya? Enggak, maksudnya termul. Gini dulu, bentar dulu, Bang. satu komunitas. Nah, Oke. begini, kelompok pro Pak Jokowi gitulah. begini, yang mau dibilang begini, loyalis Jokowi gitu. Oke. Kan. Gini, saya mau bilang begini, Bang Raswan. Betul, supaya kita hindari kayak tadi Bang Said bilang bahwa ya janganlah kita saling menyerang. Kalau nanti tensi saya juga nanti tinggi. Ini penting. Jadi yang melaporkan berdasarkan timeline-nya adalah loyalis Pak Jokowi. Bayangkan Mas Aiman ya, seorang tokoh besar seperti Pak JK, beliau senior dan punya rekam jejak yang panjang tadi, 20 tahun di pemerintahan, mendamaikan Poso, Ambon, Helsinki dengan Indonesia, punya kontribusi dalam misi kemanusiaan dan perdamaian, lalu tiba-tiba beliau ada di Jepang, muncul kegaduhan, JK dituduh menista ajaran Kristen. Berarti termul maksudnya loyalis Jokowi. Kami terima Dinda, enggak apa-apa. Bentar, loyalis Jokowi. Begini, iya kan bermartabat kan dibilang loyalis. Iya, tapi Bang kalau Rasman, dibilang termul kan ternak, Dinda. Yang berternak ayam. Begini. Kita kan bukan beternak. Begini. Betelor ayam. Begini. Makanya begini. Karena nanti biar Bang Rasman aja yang mendefinisikan. Gitu kan? Pak JK tidak mendefinisikan termul itu siapa, ya udah nanti Bang. Ini kenapa kalian jadi ngomongin termul di sini? Ini soal statement Pak JK, soal termul kalian urus di belakang aja. Tapi kan Pak JK ngomong termul, Bang. Kan Pak JK ngomong termul, Bang. Bang, kita masuk ke topik ini statement Pak JK yang dibahas. Iya, saya tadi mau terkait ngomong. ceramah. Tapi kan tadi disebut masalah ijazah juga. Boleh dong saya ngomong. Oke, saya terusin ya, Bang. Bang Said Didu, saya ini kita masuk aja ke substansinya, Bang. Supaya kita lalu ini tercerahkan tentang apa yang terjadi. Saya mau tanya satu hal. Bung Rasman ini merasa termul nggak? Makanya saya tidak merasa termul. Oke, baik. Nah, itu penting. Artinya kenapa kemudian ini menjadi penting? Tapi kalau ditafsirkan sekarang, ya termul kan selalu di sini yang bawa suara termul itu kan siapa? Kan Suryo. Termul Ternak Mulyono. Ternak Mulyono ini adalah ternak, kami bahagian dari yang beranak pinak dari Mulyono. Mulyono siapa? Pak Jokowi, kan begitu. Jadi kalau kami merasa bukan ternak, ya sudahlah. Ya, syukur-syukur saya dianggap cucu Jokowi, bolehlah. Ya, syukuri aja, Bang. Presiden bapak saya, kakek saya. Alhamdulillah, syukuri aja, Bang. Iya, santai-santai aja, Abangku. Aku ini, Bang Said Didu, aku kagum sama Abang. Melihat keberanian Abang. Jadi Abang jangan pernah menganggap saya membenci orang. Tidak, Bang. Mengagumi Bang. Wallahi saya senang sama Abang. Tapi Muslim saya, Bang. Saya nggak munafik, Bang. Jadi jangan Abang tinggalkan sehingga aku kehilangan ilmu dari Abang. Baik. Kemudian saya jelaskan begini. Tentang poin pertama ya. Kan apakah Pak JK ini diserang setelah dia bicara tentang ijazah Pak Jokowi?
saya nggak bisa membedakan narasi, diksi, substansi. Karena bagi saya, kalau ada tuduhan kepada saudara atau abang saya, Ade Armando, sebagai orang yang mengedit atau memotong, setahu saya mengedit itu beda. Adinda, saya pernah 12 tahun wartawan, tidak sesenior Adinda Aiman. Edit itu kan berarti memotong-motong, digabung-gabung. Atau dipotong begitu, terus menjadi penafsirannya beda. Ini enggak, penggalan. Itulah yang dikeluarkan. Ya meskipun kita punya, saya harus ingatkan itu. Iya. Ini beda lagi. Itu Ini enggak beda. begitu. Kalau tafsir Enggak begitu, Bang Rasman. Jangan, Mas Aiman, Bang Rasman, kalau mau menafsirkan yang tadi kok dipotong-potong, diedit-edit. Ini masyarakat sedang menonton kita, Bang Rasman. Nanti orang akan menilai bahwa keluarkan dulu pikiran saya. Bang Rasman ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh Ade. Jangan. Adinda, saya juga tidak bisa menyalahkan Adinda Armando. Nah, bukan, karena saya memberi ruang buat dia. Saya tidak memotong. Kan dia sudah bilang tidak memotong. Saya menjelaskan bahwa kasihlah saya ngomong dulu kan. Biar Adinda tadi ngomong kan, saya kan nggak bantah kan. Jadi bagi saya, Pak Ade Armando tidak bisa dijustifikasi hari ini sebagai orang yang punya minstrea, niat jahat, dan memotong sehingga terjadi provokasi yang mendalam. Tapi kalau Bung Ade Armando mungkin, kalau bahasa saya di Instagram saya repost, kutipan awal itu tidak dicantumkan, beliau sudah akui. Tapi kalau saya sebagai orang yang mendengar kata-kata Pak JK, memanglah saya dengar dari Pak JK mengatakan bahwa orang Islam beranggapan membunuh orang lain itu adalah syahid. Orang Kristen juga begitu, kira-kira begitu kan Bung Pun ya? Maka saya bacakan begini. Saya baca dalam surat Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Saya bacakan lagi nih 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi dalam orang Kristen memang tidak ada yang namanya mati syahid. Jadi beda keilmuan Pak JK tentang tafsir syahid di orang Kristen dengan jiwa dan semangat Pak JK untuk mempersatukan orang yang berantem. Beda itu. Ya ini saya harus potong ini. Saya harus potong. Maaf Mas Aiman, saya harus tanggapi karena kenapa? Ya. Pak JK tidak sedang menafsirkan Alkitab yang itu. Bukan apa yang disampaikan Pak JK itu. Bang Rasman, karena kenapa? Kenapa ini saya harus potong? Karena kenapa ini ada sedang framing. Bang Rasman, saya hargai abang, tapi kalau nanti abang terus dengan menyampaikan bahwa Pak JK tidak punya kapasitas untuk menilai Alkitab, ya memang Pak JK yang menyampaikan itu. Bang Rasman, bentar, Pak JK menyampaikan begini, saya harus baca Pak JK menyampaikan letterhead yang dia pahami. Saya harus baca supaya utuh. Oke, 1 menit silakan. Oke, Pak JK di ceramah itu beliau berkata seperti begini, kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam syahid, kalau saya mati pun syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ya. Ini kata Pak JK kan? Ini bukan kata Pak JK. Jadi kata siapa? Ini fakta empirik yang beliau lakukan. Itu siapa? Pak JK kan? Ini yang beliau temukan dalam investigasi untuk mendamaikan aktor konflik. Pak JK kan Adindaku. Begini, saya mau sampaikan kepada ada yang namanya. Terus kalau yang ngomong Adinda kan nggak ribut juga Republik ini, karena Pak JK kan. Begini, Pak JK itu yang ngomong. Pak JK itu menyampaikan. Jadi yang ngomong siapa? Adinda. Bentar, Pak JK itu menyampaikan pendapat para aktor konflik di lapangan. Wah, terus beda narasinya. Bentar. Kalau Pak JK mengatakan, sebentar Adinda. Nah ini masalah narasi dan diksi, makanya kita diajari Bang Said Didu tadi. Bentar, Bang Rasma, saya tuntaskan. Lanjut, Pak JK itu ngomong di menit 23:26 beliau menyampaikan seperti ini. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka.
terkejut. Tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, Anda masuk surga. Itu di mana? Itu kan kalimat lanjutnya ada. Beliau mau menyampaikan bahwa pendapat yang membunuh yang berkata bahwa syahid dan yang dibunuh itu juga syahid, itu sama-sama keliru. Sehingga beliau bilang bahwa tunjukkan saya di mana Alkitab. Makanya abang tidak perlu baca-baca Alkitab. Yang Pak JK sampaikan itu tidak perlu. Jangan. Karena kenapa? Islam yang saya ajari dari bidang agama, jangan. Bang, nggak usah Saya baca-baca. akan lebih yakin kepada ajaran agama saya kalau saya belajar agama orang lain. Bung Rasman, saya mau bilang Saya akan begini. yakin bahwa ada malam kalau ada siang. Bung Rasman, saya mau bilang begini. Sebentar, jangan keluar ajari saya tentang ajaran agama. Jangan terlalu keluar konteks. Bung Rasman, Ya Allah, saya mau bilang itu buat Anda. Enggak, jangan. Nggak perlu. Jangan. Enggak, Anda masuk tidak ke perlu ranah masuk private yang Anda tidak terlalu tahu. jauh. Gantian, Menyampaikan bahwa Nggak Pak JK boleh, tidak punya nggak boleh, kapasitas. ya. Silakan. Itu tidak perlu. Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Nggak perlu. Kasih saya kesempatan. Oke, nanti Saya Itu, terusin ya. saya mau bilang Pak Saiman, dia sudah keluar dari substansi. Harusnya, kan ini kita keluar lagi nih. Keluar dari Dia bilang bahwa Pak JK tidak punya kapasitas. Lah memang Saya Pak JK tidak bilang Pak JK sedang tidak punya menilai Alkitab. kapasitas. Tidak, Pak JK itu Salah menyampaikan tafsir. fakta empirik di lapangan. Salah omong. Bahwa kalau kalian berkonflik dengan pemahaman agama yang keliru, tunjukkan di mana Alkitab, tunjukkan di mana Al-Quran yang menyatakan bahwa membunuh itu adalah masuk surga. Semua masuk neraka. Makanya mereka mau berdamai. Kalau kalian mau berkonflik, saling membunuh silakan. Tapi kalau kalian mau berdamai, saya yang akan memfasilitasi Jadi perdamaian di itu. dalam narasi Jadi jangan begini, 50 tidak menit perlu. itu ada pidato Pak JK begitu ya? Saya mau bilang begini, tidak perlu saudara Rasman Ada keluar pernyataan konteks seperti itu. dan bilang bahwa ini pendapat Pak JK. Nah beliau tidak sedang berpendapat, meminjam pendapat orang-orang yang aktor di lapangan itu.